Assalamualaikum. Gimana kabarnya semuanya? Wah, semangat banget nih kayaknya nih. Oke, sebelum memulai pelajaran, mungkin kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang bisa memimpin doa? Bersiap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak absen dulu. Akbar, Alivia, Akila, Arifin, Aslam, Azhara, Hadir. Azizli, Faris, Hanuna, Jirga, Kalila, Kaisa, Latifa, Hadir. Muhammad Albaid, Muhammad Radia, Muhammad Lutfi, Muhammad Atta, Manarul, Muhammad Rafi, Muhammad Razma, Muhammad Rizik, Naila, Nur Lutfiatul, Rabian sakit, Rabian sakit, Raiza, Ratu, Satria, Sabrina, Syahrul, Syawali, Siva, Hadir, Pak. Yulimar. Oke, berarti yang sakit satu orang ya. Nah, absennya sudah. Sekarang coba Bapak minta cek kerapihan diri kamu. Kira-kira bajunya sudah dimasukin belum? Sarung kakinya sudah dipakai belum? Sudah. Jika sudah, silahkan perhatikan sekitar kamu, di kolong-kolong kamu, apakah masih terdapat sampah-sampah? Ya, dicek dulu boleh. Kalau misalnya memang ada sampah, silahkan dibuang dulu di luar, tidak apa-apa. Dicek kanan kirinya. Ya, silakan kalau mau buang sampah dulu, dipersilakan. Bagi yang masih kotor-kotor di kolongnya, sabar ya, sabar mengantri ya. Udah bersih. Ini tempat minuman masih kepake, Latifah? Saya nggak bawa tadi. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Sudah dicek berarti semuanya anak-anak? Sudah. Nah, sekarang kita kembali ke materi Bapak, yaitu tentang pelajaran informatika, yaitu materi jaringan dasar dan internet. Semuanya, apakah ada yang tahu jaringan dasar itu apa sih? Kira-kira ada yang tahu? Bisa menyebutkan yang kamu ketahui aja?
Jaringan dasar yang kamu lihat kabel-kabel, atau kenapa kamu bisa kabel itu menimbulkan internet? Gimana tuh? Apa jaringan dasar? Ada yang bisa sebutin pengertiannya? Oh ya, Jirga, silakan. Jaringan dasar apa? Jaringan dasar dalam konteks komputer merujuk pada jaringan sederhana yang memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dan berkomunikasi antar satu sama lain gitu. Satu sama lain, iya. Jaringan dasar suatu kompleks kabel atau suatu jaringan yang berhubung satu sama lain. Betul sekali, Jirga. Dan juga dibantu dengan yang namanya internet. Di sini ada yang tahu internet itu apa? Ayo, siapa yang bisa? Internet, masa kamu nggak tahu internet? Kan setiap hari main game online pakainya pakai apa? Internet. Belajar pakainya apa? Nonton YouTube pakainya apa? Pasti tahu jawabannya dong. Coba Latifah, apa? Internet? Internet itu jaringan, Pak. Jaringan. Ya. Yang kamu biasa pakai internet buat ngapain sih? Buat game, nonton YouTube. Udah, buka Game, WhatsApp. nonton YouTube, Ya. buka WhatsApp, TikTokan. TikTokan. Oke. Berarti secara nggak langsung kamu sudah melakukan pengenalan apakah itu internet ya. Dan sebelum kita melanjutkan materi, kayaknya nggak seru kalau nggak ada ice breakingnya. Iya, gimana? Ada yang bisa pimpin ice breaking di sini? Ya, silakan. Sini maju. Berdua, silakan. Kira-kira apa ice breakingnya nih? Ini SBG-nya ada kayak gerakan gitu, nanti sambil nyanyi. Ada yang tahu nggak yang banana itu? Oh, banana. Pisang dong. Nih, jadi Gimana, gerakannya gimana? tuh kan banana, terus nanti peel, banana, peel, banana, cut, banana, eat, banana, shake, iya benar, eat, banana, shake, banana. Jadi kalian semua diri, terus sambil nyanyi, sambil gerak ya. Oke, Bisa ayo. kan, teman-teman? Bisa, pastinya. Ayo, semangat. Coba Semangat. dulu ya. 1, 2, 3. Banana. Banana. Peel, banana, eat, cut, banana, Cut, banana, eat, banana, shake, shake, banana. Gampang kan? Gampang. Sekali lagi ya. Satu lagi. Oke, boleh. 1, 2, 3. Banana. Peel, Banana, peel, banana, cut, banana, cut, banana, eat, banana, shake, banana, shake, banana. Nah, udah semangat belum? Wow. Ada satu lagi nih, ada 2 lagi. Oh, Mau cakep ya. yang soal dulu atau yang gerakan dulu nih? Gerakan dulu. Oh, gerakan dulu. Gerakan dulu, ntar baru soalnya. Gerakan dulu. Oke, gua boleh di sebelah kali. Apa? Yang dikirimin Cipa. Oh, dikirimin sih, Pak. Bentar, Bapak buka dulu Nanti ya. kalian ikutin yang ditampilin ya. Tunggu ya. Tapi gini dah, apa dah? Kan Bapak lagi mau nampilin yang dikirimin sih, Pak. Kamu mendingan soal dulu deh, kita tukar dulu ya. Sambil Bapak nyari-nyari. Kita soal dulu ya teman-teman. Nih, aku kan ada beberapa kertas kan. Jadi ini kan ada 6 kertas yang udah digulung. Nanti kita bakal nyanyi nih. Nah, kertasnya itu 6 kertasnya itu dioper berselang-seling zigzag ke belakang. Jadi sambil kita nyanyi sambil dioper, pas lagunya udah selesai, nanti kertasnya itu stop di orang itu. Nanti kertasnya ada yang isinya zong, ada yang isinya soal, ada yang isinya jawaban. Mau bentar ya, aku mau nulis soalnya dulu. Lagunya pada hari ini.
Ya, ditulis soalnya dulu, belajar sambil bermain nih. Is breakingnya. Jadi biar tambah semangat. Ini apa yang dimaksud dengan lain? Ini habis nih. Habis. Ya. Apa perbedaan dengan cepat ini buat jawaban. Ini jawaban kan? Ini gue yang nulis ini. Lalu nulis di sana aja. Apaan ini ya? Jadi nanti kan kita nyanyi lagu pada hari Minggu nih. Nah, kita oper ke belakang. Kalau misalkan lagunya belum selesai, nanti oper lagi dari belakang ke depan, oke? Nah, ini siap. dibagi, ini ada berapa kertasnya? 6. Sini 2, 2, 1, 1 ya berarti. 2, 2, 1, 1. Oke. Ini oper ke belakang ke depan. Iya. Nanti nyanyi ya bareng-bareng ya. Oke. Nyanyi ya. Nyanyi. Semangat ya teman-teman. Sambil tepuk tangan. Sambil tepuk tangan nyanyinya. 2, 3. Pada Hari Minggu sambil dia saya ke kota, di Demang istimewa, aku duduk di muka, duduk aku sedang bekerja. belakang baik jalannya. Tikik-tikuk, tikik-tikuk, tikik-tikuk. Sepatu kuda. Buka. Coba dari barisan ini nih. Apa? Dari barisan ini. Nggak ada. Barisan ini siapa yang dapat? Coba buka dulu. Isinya apa? Isinya apa? Ini buka. Zong. Ini soalnya apa? Apa? Coba boleh dibaca. Coba soalnya apa? Kira-kira dari jawaban itu soalnya yang mana? Di depan. Boleh coba ditulis ke depan. Coba tahu nih.
Nah, coba sekarang dari barisan ini dapat siapa yang dapat soal? Itu jawabannya kira-kira soalnya yang mana nih yang di depan? Yang bawah. Oke, boleh coba tulis ke depan. Ini siapa nih yang dapat soal? Dapat kertas. Kira-kira dari jawaban ini soalnya yang mana? Boleh coba ke Ayo depan. mencocokkan soal. Siapa lagi? Berarti tinggal sisa satu jawaban ya? Berarti sisa satu jawaban itu soalnya yang di sana. Kita lihat bener nggak ya? Bener nggak ya? Bener nggak ya? Coba ya kita review. Ini kan soalnya apa yang dimaksud dengan topologi bus? Jawabannya semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Bener nggak kira-kira? Dengerin guys. Nih, soalnya kan apa yang dimaksud dengan topologi bus? Jawabannya yaitu semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Bener nggak? Oke, bener. Ya. Kasih asal. Coba yang ini yang Novi. Selanjutnya nih ya kita review punya Novi. Soalnya apa perbedaan LAN dan WAN? LAN biasanya memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan WAN. Menurut kalian benar apa salah? Ini di review juga nggak Oce ya? Bilang nih yang terakhir soalnya. Ini untuk soal yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan LAN? Jawabannya, LAN adalah mencangkup area terbatas seperti rumah, sekolah, atau kantor. Bener nggak teman-teman? Benar, oke. Oke, selanjutnya kita ke ice breaking terakhir. Speaker terakhir, oke. SBK yang terakhir ya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan bisa dimulai? Bapak ada suaranya nggak? Ada pastinya. Ada. Iya. Bisa ngikut ya. Jadi bisa Ikutin ikutin. ya teman-teman. Udah siap semuanya? Nah, Ready nggak nih? 1, 2, 3. Oke. Tangan kiri mempunyai jari, direntangkan di bengkesan putar pergelangan, kaki depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, dipinggang keduanya, badan kita bengkakkan, maju wahai teman, Ayo dong, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Sekali lagi ya. Lagi, oke. Sekali lagi. Ayo lebih semangat. Ya lagi semangat. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan di bengkokkan putar pergelangan, kaki depan dilentikan, ayo tepuk tangan.
Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, tinggal keduanya. Sekarang kita bungkuskan, ajin wahai semua, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Gimana, seru nggak? Ya, semangat belum? Nanti bisa ya kita presentasi. Ya segitu aja ya, dadah teman. Ya, terima kasih untuk partisipasinya di Ice Breaking. Sangat seru banget ya. Sungguh banget, yang tadinya ngantuk, yang tadinya au bisa jadi tambah semangat. Wah, saya mau nambah breaking lagi. Oke, Bapak lanjutin. Ya, Bapak lanjutin ya, karena tadi sudah ice breakingnya. Kelihatan semuanya? Ya, di dalam tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu siswa dapat memahami dasar dari jaringan komputer dan juga dapat mengidentifikasi jenis-jenis jaringan komputer, serta siswa dapat menjelaskan fungsi perangkat dari jaringan komputer. Dan juga tidak cuma dijelaskan aja, tapi bisa mengaplikasikan pengetahuan tentang jaringan dalam simulasi sederhana. Nah, di sini ada video, silakan dicermati tentang bagaimana sih cara penerapan budaya positif atau kelakuan yang harus kita hindari selama di sekolah. Gitu ya, jadi bisa dicermati ya anak-anak ya. Bapak setel videonya. Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan PR yang sudah ibu minta. Besok akan dikumpulkan. Ayo dibereskan, bersiap pulang. Dadah semua. Dadah. Sampai besok. Aina, sebelum pulang kita bermain dulu yuk dengan teman-teman yang lain. Andi, kita kan ada PR dari guru. Nanti kalau tidak sempat kerjain gimana? Sebentar saja kok, Ina, tidak sampai sore. Tidak, aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok, Andi. Ya sudahlah kalau itu, maumu sampai besok juga. Wah, PR nomor 4 susah sekali. Coba aku lihat catatan yang diberikan Bu Guru dulu. Harus semangat nih mengerjakannya sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan Bu Guru. Untung tadi aku memeriksanya dulu. Hore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi berenang. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, karena kasihkan main, aku sampai lupa ada PR. Kayaknya susah. Sebentar, kayaknya videonya rada ini nih, rada macet. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Ina, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku mengecek catatan dari Bu Guru, jadi ya bisa dia menyelesaikannya. Setelah Ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Selamat ya Ina, kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah Ina, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah Ina, selamat ya, kamu dapat nilai 1. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR, pasti aku juga dapat nilai bagus.
Iya Andi, makanya kalau ada apa-apa kerjakan dulu, baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya, jangan karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Betul. Ya, jadi tadi kamu sudah lihat video tentang mengerjakan PR ya. Mungkin kamu bisa menarik kesimpulan apa yang ada dalam video budaya positif tersebut. Silakan siapa yang mau memberikan kesimpulan. Dalam video itu anak-anaknya ngapain sih yang kamu lihat dan kamu tangkap gitu. Terus kira-kira dari PR itu kamu bisa mendapat pelajaran apa sih? Ayo, ada yang bisa? Ya, gimana menurut pendapat kamu? Menurut pendapat saya itu kalau misalnya ada tugas kita harus langsung dikerjain, jangan nyepelein waktu, jangan mikir kayak nanti aja gampang, nanti takutnya kita malah nggak bisa terus nggak dapat nilai yang kita mau. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk yang bisa menjawab. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, gimana menurut pendapat kamu terkait video tadi? Kesimpulan yang saya dapat, kita tuh harus lebih menghargai waktu yang kita punya karena waktu tidak bisa diulang kembali. Oke, so sweet banget ya, waktu tidak bisa diulang kembali. Ya, jadi ada lagi yang mau menambahkan? Ya, satu lagi dari Rapi ya. Gimana Rapi menurut pendapat kamu? Ada yang nggak ngerjain PR? Ada yang ngerjain PR? Mungkin kesimpulan yang bisa saya dapat adalah manfaatkanlah waktumu, ibaratkan waktumu adalah rezekimu. Oh, waktumu adalah rezekimu. Oke, terima kasih Rafi. Iya, jadi waktu itu adalah pedang ya anak-anak. Sebagaimana kamu bisa manfaatkan waktu, kamu ibarat kata bisa mengasah pedang kamu. Maksud mengasah pedang Pak, buat gimana Pak? Pedang itu ibarat kata ilmu kamu. Contohnya seperti tadi, menyepelekan waktu, maka hasilnya ya tidak mengerjakan PR, lupa mau ngapain, tidak mendapat hasil yang memuaskan, nilainya kurang. Ya mungkin dari sini kita bisa mengevaluasi diri tentang bagaimana menghargai waktu, karena waktu itu adalah uang. Gitu ya, bukan uang nggak berarti harus duit aja gitu, bisa berupa kesempatan yang kita miliki saat ini. Itu ya anak-anak, bisa dipahami? Bisa ya Bapak. Ada video selanjutnya tentang segitiga restitusi, bagaimana sih kita menyikapi suatu tindakan yang salah dalam kelas. Bisa dilihat ya. Iya Bu, dia mengambil bekal saya. Apakah menggigit membantumu menyelesaikan masalah? Dia tidak mengambil bekal saya lagi. Oh, ternyata kalau Adeo gigit Norce, dia tidak jadi mengambil bekal Adeo ya? Tapi Norce jadi menangis. Ada tidak ya cara lain biar Norce tahu kalau Adeo tidak suka bekalnya diambil? Apakah kita perlu mencari cara supaya kamu bisa tetap membela diri, tapi tidak ada teman yang menangis? Norce, betul kamu mengambil bekal Adeo? Betul Bu. Ibu yakin kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Adeo bukannya lucu Bu kalau saya mengganggunya. Memang senang ya kalau melihat teman memiliki bermacam-macam ekspresi lucu. Tapi Adeo tampaknya terganggu. Ia jadi menggigitmu. Apakah kamu mau membuat orang lain terganggu dan jadi melakukan hal buruk? Ya. Tadi videonya tentang apa? Jahil. Jahilnya ngapain sih?
Mengambil bekal temannya sampai ngapain itu? Ngambil bekal sampai digigit. Oke, nih. Ngambil bekal terus digigit. Terus menurut kamu gimana tuh kalau misalnya kamu di posisi yang gigit? Kamu di posisi yang gigit ya. Ada yang bisa kasih kesimpulan atau menyampaikan sesuatu dari posisi yang gigit itu? Nggak ada. Kalau misalnya menyimpulkan dari yang digigit, ada? Mungkin? Gimana? Dari yang gigit kamu punya bekal nih. Terus saya mau gigit si Jigra. Karena Jigra kalau misalnya gigit ganteng mukanya. Gitu. Terus Jigra perasaannya gimana kalau bapak gigit Jigra kamu? Oh, marah ya. Tapi kalau kamu marah menurut saya lucu gitu. Ya imut gitu ya. Jigra gemes begitu. Ya tidak boleh ya anak-anak ya, meskipun suatu pandangan dari bapak sendiri, bapak contohnya ya, contoh sedikit, gigit Jirga, Jirga marah sama bapak, terus mukanya menimbulkan muka yang imut, jangan sampai digigit karena Jirga kan punya perasaan ya Jirga ya, punya perasaan. Terus kira-kira kalau kamu digigit sakit apa enggak Jirga? Sakit ya? Sakit sih, nggak tahu kok, nggak pernah. Oh nggak pernah digigit. Ya jangan sampai digigit lah. Kan Jirga mah tebel gitu aneh. Ya gitu ya. Jadi kalau melakukan suatu itu anak-anak dari video yang tadi diambil sekitar institusi ialah meluruskan masalah. Masalahnya gimana? Masalahnya itu ketika kita perspektifnya itu baik bagi kita, tapi belum tentu baik bagi orang lain. Gitu. Contoh sedikitnya mungkin ya tentang gigitan tadi. Jangan sampai kamu maunya ini terus jadi kepengen ini, wajib ini, harus dituruti ini, jangan sampai seperti itu. Itu bertolak belakang sama sifatnya manusia. Manusia kan sifatnya contohnya nggak mau diatur. Bener nggak? Ya nggak mau diatur. Terus maunya suka-sukanya berekspresi, benar nggak? Iya. Jirga mau nggak kalau nurutin mau permintaannya teman kamu di sebelah? Mau aja tapi diupain Pak. Waduh. Ya itu sih nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya kita memandangnya itu jangan sebelah mata, tapi harus dengan kepala, dengan pikiran, dengan akal gitu anak-anak. Oke, dari video tersebut bisa didapatkan diferensiasi tentang bagaimana penerapan budaya positif dan juga segitiga restitusi. Nah, Bapak lanjut lagi ke materi berikutnya. Video tadi udah. Nah, apakah itu komputer? Komputer adalah proses input output yang dapat dikeluarkan dalam suatu rakitan seperti PC, laptop, dan juga handphone. Perangkat-perangkat tersebut memiliki kemampuan melakukan pemrosesan sendiri atau independen seperti menyimpan dokumen, mutar video, melakukan perhitungan sesuai dengan perintah user, dan juga konsep kerja perangkat ini disebut dengan standalone. Ada yang tahu standalone apa? Berdiri sendiri. Kamu mampu nggak berdiri sendiri? Enggak, mampunya kan tanpa dia ya. Yeah. Oke, Bapak lanjut. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan antar perangkat komputer sehingga memungkinkan mereka untuk saling bertukar informasi dan sumber daya. Dalam jaringan komputer, perangkat yang terhubung berupa komputer pribadi, laptop, tablet, smartphone, printer, server, dan masih banyak lagi. Di sini ada yang punya tablet. Nah, siapa yang punya tablet? Oh, sedikit ya. Yang punya laptop?
Oh, banyak kami. Yang nggak punya handphone, ada yang nggak punya handphone? Nggak punya handphone. Oh, ada yang ngejut tangan. Punya tapi ya, Anuna ya punya. Ya. Oke, Bapak lanjut. Ini ada prinsip kerja dan manfaat jaring komputer. Dikatakan sebagai proses pengiriman data dari sender pengirim ke penerima receiver melalui media komunikasi tertentu. Sender, protokol, dan receiver melalui transmisi sebagai berikut. Dan di sini kita karena berhubungan dengan jaringan, kita memakai sinyal anak-anak. Yang disebut sinyal adalah komunikasi data, pertukaran data dan antara pengirim dan penerima, atau sebaliknya jenis data yang ditransmisikan dalam jaringan yaitu berupa sinyal digital dan analog. Sinyal digital tersendiri data yang ditransmisikan dalam bentuk pulsa atau tegangan dasar yang mereferensikan tinggi rendahnya sinyal. Ada dua jenis pulsa tegangan yaitu 0 atau tegangan rendah dan 1 untuk tegangan tinggi. Jenis sinyal ini rentan terhadap gangguan data loss jika ditransmisikan pada area yang luas. Dan juga data analog atau sinyal analog. Halo teman-teman, di video kali ini Playback akan membahas. Sudah jalan sendiri dia, belum Bapak pencet. Sinyal analog, data yang transmisikan dalam bentuk gelombang sinusoidal secara kontinu yang dipengaruhi oleh faktor amplitudo dan juga frekuensi. Gelombang dalam aliran sinyal analog, adapun frekuensi adalah banyaknya getaran atau gelombang per detik sinyal analog. Di sini berarti ada yang tahu sinyal? Sinyal itu apa sih? Yang secara singkat yang kamu ketahui aja gitu. Ada yang tahu sinyal? Sinyal itu sebentuk radiasi. Contohnya gimana Pak? Ya mungkin contohnya, coba kamu mantengin handphone dari jam 7 sampai jam 12. Apa yang kamu rasain? Pusing, terus sakit mata, ada lagi? Apa? Kalau lihat objek lain matanya buram. Ada lagi? Ngantuk, plus minus, apa lagi? Lapar. Oh iya benar. Orang belum sarapan ya. Lapar, aus. Ya jadi radiasi itu yang menyerang kurang lebih sistem neuron otak kamu gitu. Makanya kalau misalnya tidur sangat disarankan jauh kurang lebih 2 atau 3 meter HP dengan otak. Karena apa? Kalau ada sistem handphone bertemu dengan otak, itu otak tetap berjalan. Sinyalnya, radiasinya tetap kena. Makanya ada nggak yang bangun tidur masih capek? Bangun tidur masih capek, yaitu kurang lebihnya kalau bisa handphonenya dimatikan, dijauhkan dari bantal kamu gitu. Ya jangan deket-deket, apalagi yang udah habis main game, handphonenya panas, ketiduran, ngeplok, nempelnya di handphone, hati-hati. Itu ya, takutnya radiasi itu parah anak-anak. Bisa memunculkan juga, ya mohon maaf, tumor gitu. Iya. Nggak cuma makanan aja, tapi radiasi seperti itu gitu. Oke Bapak lanjut, ini mungkin pengertian sedikit tentang sinyal analog videonya Bapak Stel. Halo teman-teman, di video kali ini Playback akan membahas tentang perbedaan sistem analog dengan sistem digital. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu tahu dulu tentang apa itu sinyal. Sinyal memiliki fungsi untuk menggambarkan informasi dari sebuah kejadian aktual. Dalam bidang elektronika, sinyal biasanya melibatkan waktu, tegangan, arus, gelombang elektromagnetik, dan lain-lain. Ada dua jenis sinyal, yaitu sinyal analog atau continuous signal dan sinyal digital atau discrete signal. Pada grafiknya, sinyal melibatkan dua bagian variabel,
Bagian horizontal disebut independent variable dan bagian vertikal disebut dependent variable. Independent variable adalah besaran yang perubahannya tidak tergantung dengan besaran lainnya. Sedangkan dependent variable adalah besaran yang berubah tergantung dengan besaran independent variable. Dalam elektronika, independent variable yang digunakan biasanya adalah waktu. Waktu termasuk independent variable karena waktu terus berubah secara konstan tanpa dipengaruhi oleh besaran fisik apapun. Sedangkan dependent variable bisa bermacam-macam tergantung dari nilai apa yang ingin kita amati. Sinyal analog bersifat kontinu. Artinya, setiap perubahan independent variable memiliki nilai dependent variable yang bervariasi. Contohnya, jika kita mengamati perubahan nilai pada titik hijau ini, maka kita akan mendapati bahwa nilai berubah secara bertahap. Sedangkan dalam sinyal digital, besaran fisik digambarkan dengan nilai 0 atau 1, atau secara diskrit. Perubahan nilai dari 0 ke 1 atau sebaliknya terjadi secara instan, dan tidak ada nilai lagi di antara keduanya. Setelah mengetahui perbedaan sinyal analog dan digital, sekarang kita ke sistem analog dan sistem digital. Dalam hidup kita, setiap besaran fisik di sekeliling kita bersifat analog, seperti gambar, suara, temperatur, dan lain-lain. Setiap besaran memiliki nilai yang bervariasi, tidak semerta-merta hanya 1 dan 0. Dalam sistem analog, besaran yang ada di sekitar kita disimpan dan diproses secara analog. Biasanya proses ini memakan waktu lama dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Contohnya dalam kamera analog. Untuk mendapatkan sebuah gambar, kamera analog merekam gambar pada kertas film khusus. Dan kertas film ini diproses dengan cairan kimia untuk mendapatkan sebuah foto. Mulai dari prosesnya yang lama, biaya yang dikeluarkan untuk membeli kertas film yang cukup mahal, dan media penyimpanan yang terbatas, sistem ini akhirnya sudah ditinggalkan. Sedangkan dalam sistem digital, besaran fisik di sekitar kita yang bersifat analog diubah dalam bentuk informasi digital. Kemudian informasi digital ini diubah kembali dalam bentuk analog. Contohnya dalam kamera digital, gambar yang melalui lensa ditangkap oleh sensor. Kemudian Ya, halo teman-teman, di video jangan lupa like. videonya Bapak ini ada kesalahan sedikit. Bapak ganti karena Sinyal digital atau discrete signal. Pada grafiknya, sinyal melibatkan dua bagian variabel. Bagian horizontal disebut independent variable dan bagian vertikal disebut dependent variable. Independent variable adalah besaran yang perubahannya tidak tergantung dengan besaran lainnya. Sedangkan dependent variable adalah besaran yang berubah tergantung dengan besaran independent variable. Dalam elektronika, independent variable yang digunakan biasanya adalah waktu. Waktu termasuk independent variable karena waktu terus berubah secara konstan tanpa dipengaruhi oleh besaran fisik apapun. Sedangkan dependent variable bisa bermacam-macam tergantung dari nilai apa yang ingin kita amati. Sinyal analog bersifat kontinu. Artinya, setiap perubahan independent variable memiliki nilai dependent variable yang bervariasi. Contohnya, jika kita mengamati perubahan nilai pada titik hijau ini, maka kita akan mendapati bahwa nilai berubah secara bertahap. Sedangkan dalam sinyal digital, besaran fisik digambarkan dengan nilai 0 atau 1, atau secara diskrit. Perubahan nilai dari 0 ke 1 atau sebaliknya terjadi secara instan, dan tidak ada nilai lagi di antara keduanya.
Setelah mengetahui perbedaan sinyal analog dan digital, sekarang kita ke sistem analog dan sistem digital. Dalam hidup kita, setiap besaran fisik di sekeliling kita bersifat analog, seperti gambar, suara, temperatur, dan lain-lain. Setiap besaran memiliki nilai yang bervariasi, tidak semerta-merta hanya 1 dan 0. Dalam sistem analog, besaran yang ada di sekitar kita disimpan dan diproses secara analog. Biasanya proses ini memakan waktu lama dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Contohnya dalam kamera analog. Untuk mendapatkan sebuah gambar, kamera analog merekam gambar pada kertas film khusus. Dan kertas film ini diproses dengan cairan kimia untuk mendapatkan sebuah foto. Mulai dari prosesnya yang lama, biaya yang dikeluarkan untuk membeli kertas film yang cukup mahal, dan media penyimpanan yang terbatas, sistem ini akhirnya sudah ditinggalkan. Sedangkan dalam sistem digital, besaran fisik di sekitar kita yang bersifat analog diubah dalam bentuk informasi digital. Kemudian informasi digital ini diubah kembali dalam bentuk analog. Contohnya dalam kamera digital, gambar yang melalui lensa ditangkap oleh sensor. Kemudian, sensor akan merubah gambar yang masuk ke bentuk informasi digital yang berisi data-data warna dari gambar kita, dan akan ditampilkan kembali dalam bentuk piksel-piksel warna yang tersusun membentuk suatu gambar. Sistem digital memiliki ketepatan dan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan sistem analog. Biaya yang dikeluarkan juga lebih murah. Fleksibilitasnya untuk menyimpan data juga sangat mudah. Kalau dalam kamera analog, kita menggunakan album untuk menyimpan film-film. Dalam kamera digital, kita hanya perlu menggunakan drive dan bisa menyimpan ratusan sampai ribuan gambar di dalamnya. Dalam segala hal, memang sistem digital lebih unggul daripada sistem analog. Tapi kita tidak bisa menghilangkan sistem analog begitu saja, sebab setiap besaran fisik yang ada di alam bersifat analog. Dan dalam perangkat-perangkat elektronika, kedua sistem ini sebenarnya saling bekerja sama. Dalam sistem digital, diperlukan konverter untuk merubah besaran fisika yang ada di alam ke dalam bentuk digital, atau ADC. Biasanya, ADC dilakukan oleh sensor. Sensor akan menangkap besaran fisika yang ada di sekitar, dan akan dirubahnya ke dalam bentuk data digital untuk dilakukan proses pengolahan data. Contohnya adalah sensor cahaya. Misal, kita anggap cahaya yang ditangkap memiliki rasio 0 sampai 5. 0 artinya gelap, dan 5 adalah sangat terang. Jika sensor yang kita gunakan adalah 8 bit, yang artinya memiliki 8 digit nilai digital dengan nilai maksimum 255, maka sensor akan menerjemahkan cahaya gelap adalah 0 dan akan menerjemahkan cahaya yang sangat terang menjadi 255. Data biner inilah yang akan diproses untuk pengolahan data selanjutnya oleh prosesor. Dengan adanya sistem digital, proses pengolahan data dan komputerisasi menjadi lebih cepat dan tepat. Hampir setiap alat elektronika saat ini menggunakan sistem digital. Jadi, jangan menyerah untuk tetap belajar ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tetap update dengan video-video terbaru dari Playtech. Sampai jumpa. Oke, tadi ada digital dan apa satu lagi? Analog. Menurut kamu simpelan mana sih? Digital. Kenapa? Kira-kira lebih cepat. Terus biayanya digital. Kalau analog biayanya lebih mahal. Terus ribet. Iya, ribet juga. Di sini pernah nonton TV digital? Ada yang punya di rumah TV digital? Ya, banyak ya yang punya ya. Pernah nonton TV analog? Nah, tampilan full face-nya kira-kira enakan mana tuh? Digital ya. Ya itulah teknologi-teknologi terkini. Ya mungkin secara tidak langsung harus kita pelajari ya anak-anak ya. Oke, Bapak lanjut materi lagi. Untuk selanjutnya itu
Di sini ada, sebentar. Manfaat dari pembelajaran jaringan komputer. Manfaat dari teknologi jaringan komputer dalam memudahkan pekerjaan manusia. Yang pertama, bisa berbagai pakai informasi dan sumber daya, memungkinkan pertukaran data dan informasi antar pengguna seperti chat atau email, data terintegrasi sehingga dapat diakses dari lokasi yang berbeda-beda, dan juga bisa mendistribusikan pekerjaan pada komputer yang lain sehingga jika terjadi masalah pada satu komputer bisa di backup oleh komputer lainnya. Dan juga data informasi dapat diatur dan diolah sesuai dengan kebutuhan, serta memperbaiki sistem keamanan data dengan cara membatasi user yang mengakses data. Manfaatnya bisa dipahami semuanya? Ya, contohnya gini aja deh. Contoh kecilnya, kamu itu ada yang pergi haji ya, mama atau papanya, amin nggak? Amin. Nah, dengan jaringan komputer ini, bisa nggak sih kamu berkomunikasi sama orang tua kamu di Mekah atau Madinah? Bisa ya, PC ya, bisa video call ya. Nah, di sini bisa ya masuk konsepnya ya. Konsep yang ketiga, data terintegrasi sehingga dapat diakses dari lokasi yang berbeda-beda. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali di lokasi tersebut tidak mendapatkan sinyal. Ya, terus juga kecuali juga bisa handphonenya terkendala, sinyal, kartu SIM-nya terblokir, itu baru tidak bisa. Oke, Bapak lanjut. Di sini ada macam-macam jenis jaringan komputer, ada 4. Yang pertama itu PAN, yang kedua itu LAN, yang ketiga itu MAN, yang keempat itu WAN. PAN itu Personal Area Network, LAN itu Local Area Network, MAN itu Metropolitan Area Network, dan juga WAN Wide Area Network. Ini kayaknya udah pernah belajar ya. Ini udah tahu tentang topologi jaringannya, LAN itu apa, bus itu apa, dan juga WAN itu apa. Oke, Bapak sekedar penjelasan lagi. Jadi PAN itu apa? Personal area network. Ya, Personal Area Network. Jaringan komunikasi satu perangkat dengan yang lainnya dalam jarak dekat, hanya dalam beberapa meter saja. PAN merupakan titik akses ke berbagai perangkat pribadi seperti laptop, komputer, telepon, ponsel, dan lain-lain. Contoh penggunaan jaringan dasar PAN antara lain menghubungkan HP dengan laptop menggunakan Bluetooth untuk menghubungkan mouse, printer, atau HP ke komputer. Di sini ada yang pernah gunain Bluetooth dari handphone? Biasanya gunain Bluetooth itu untuk apa sih? Untuk apa? Dengerin musik. Dengerin musik. Iya. Ada yang dengerin musik? Ada lagi yang mau jawab? Apa? Apa jadi Kak? Buat belajar. Buat belajar apa tuh? Kau boleh tahu Bapak? Belajar nyanyi, Pak. Oh, belajar nyanyi. Oh, jadi ini jadi penyanyi. Benar. Oke. Untuk transfer data ke HP, ya bisa juga ya, transfer data. Atau pernah kamu hotspotan sama teman kamu? Ada yang suka minta kuota di sini? Hotpotan? Hotspot dong. Ada sering ya. Ya, itulah salah satu contoh PAN atau Personal Area Network. Oke, Bapak lanjut. Oh ya, jangkauan ini kurang lebih hitungan meter saja. Kalau misal kejauhan nggak bisa kena ya anak-anak ya, hilang jaringannya. Lanjut, di sini ada LAN atau Local Area Network. Di sini kurang lebih sama, cuman pakai kabel ya. Kalau Bluetooth kan tadi kabelnya kelihatan pakai radiasi. Di situ jaraknya kurang lebih transmisinya 100 sampai 2 km.
Terus terpakainya biasanya di ruangan tertutup atau terbuka seperti kantor, lab DKV, dan juga banyak ya di kelas juga ada tuh. Ada LAN. Nah, contohnya mana? Itu contohnya yang putih itu ya. Bisa dilihat yang putih itu adalah LAN. Local Area Network. Gimana? Itu kan jaraknya ada yang 1 sampai 2 kilometer gitu. Iya. Nah, itu kalau 2 kilometer kan panjang banget. Itu berarti yang buat listrik gitu ya? Ya, Hubungan listrik. yang buat penghubungan listrik, tapi kabelnya lebih terinci, itu namanya kabelnya kabel LAN atau RGB gitu, putih gitu. Gitu. Iya. Jadi ya memang sambungannya sambungan listrik, tapi dia terkonteksinya itu namanya RJ45. Ada kabelnya sendiri. Kalau misalnya hubungan listrik, Pak, kalau misalnya listrik mati, LAN-nya tetap hidup nggak? Kalau misalnya LAN ini tetap dicolokin, jadi listrik mati, LAN pun mati juga, gitu. Ya harus terhubung dengan yang namanya arus listrik, gitu ya, Anuna. Oke, ada yang mau nanya lagi tentang LAN? Tidak. Oke, Bapak lanjut. Karakteristik LAN, kecepatan transfer data hingga 100 Mbps hingga 1 Gbps. Jangkauan lebih luas dibandingkan dengan PAN. Biaya instalasi lebih murah karena diterapkan pada banyak perangkat jaringan. Tidak membutuhkan jasa provider untuk membuka perangkat-perangkat dalam jaringan. Nah, di sini kamu pernah lihat nggak kecepatan sampai 1 giga? Enggak ya? Paling kamu lihat itu kira-kira wifi rumah atau daerah kamu kencangnya itu berapa megabyte? 30 Mbps. 30. Kalau di sekolah 70 Mbps-an. 70 Mbps-an, iya. 30 Mbps, 70 Mbps, 1 giga? Belum pernah. Ya karena Bapak juga belum pernah nemuin sih ya yang 1 giga ya. Mungkin kalau 1 giga itu kencengnya bukan main gitu. Sekali kamu download yang film Korea 100 MB, celok 3 menit mungkin udah selesai. Terus saya download gitu. Kalau misalnya transfer datanya sampai 1 giga. Terus jangkauan lebih luas dibandingkan PAN. Ya kalau tadi PAN kan hanya beberapa meter ya. Ini bisa kalau LAN itu 2 km, tapi apa? Tapi harus melalui pakai jaringannya sendiri, pakai kabelnya. Kalau nggak ada kabel, ya sama aja nggak bisa gitu. Terus instalasi lebih murah ketika diterapkan pada banyak berangkat jaringan. Ya nggak usah pakai banyak-banyak, pakai kauta. Ini kan instalasinya pakai provider sendiri gitu. Kalau tidak membutuhkan jasa provider untuk membuat perangkat, dia hanya satu provider tapi untuk semuanya. Gitu untuk WiFi ini. Oke, Bapak lanjut. MAN Metropolitan Area Network merupakan jaringan dengan jarak atau radius transmisi antara 10 hingga 50 km secara struktur. MAN juga terdiri dari atas beberapa LAN yang saling terhubung. Teknologi MAN sering digunakan untuk sambungan jarak jauh, kantor, terus apalagi tuh MAN metropolitan antar kota ya, lebih antar kota. Dan ini WAN Wide Area Network merupakan jaringan dalam skala besar dengan jangkauan mencakup seluruh kota. Suatu jaringan dikatakan sebagai WAN jika mempunyai panjang media transmisi dari 100 km. Waduh, jauh banget nih. Di sini ada yang punya kampung? Punya kampung? Di kampung kamu kira-kira ada sinyal nggak? Mana yang punya kampung coba? Kampungnya di mana? Di Jember, Jawa Timur. Jember, Jawa Timur. Nah, di kampung kamu itu ada sinyalnya nggak? Ada, Pak. Ada. Ada. Berapa? Kira kan kalau 5 full ya tuh ya. Stripnya teman-teman 1, 2, 3, 4. Kira-kira sinyalnya di tempat kamu berapa? 3. 3. Kartunya? Indosat. Indosat. Iya. Dari 3 itu kira-kira menurut kamu kenceng nggak sih? Lumayan. 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 Oke. Dekat apa dah namanya?
Sutet nggak tempat kamu? Sutet atau Enggak. yang jaringan listrik yang gede itu loh? Enggak ya. Oke, ya. Jadi kita mendapat kesimpulan di kawasan tertentu di Jember, Jawa Timur ya. Di Jember, Jawa Timur itu namanya siapa? Iya, si Razma ini katanya kampungnya pas sinyal saya 3. Kenapa sih 3? Ya mungkin di jaringan Indosat itu WAN-nya kabelnya belum merata ya, Rizma ya. Belum Rizwan. Oh, Razma, iya. Saya jadi inget penyanyi si Risma itu. Iya, jadi jaringan kamu itu belum merata di sekeliling kampung-kampung kamu. Maka dari itu, ya sinyalnya ada yang di kampungnya 1, ada yang 2, ada yang nggak dapat sinyal sama sekali. Gitu. Oke, kita bisa lanjut. Ini berdasarkan rinciannya ya, atau areanya transmisi yang digunakan dalam jaringan dapat dilihat pada berikut ini gitu. Jarak antar komputer 1 sampai 10 meter, bisa LAN 100 sampai 1 km, bisa kabel UTP dan juga LAN juga. 1 km sampai 10 km, kota bisa pakai kabel optik, kabel telepon dan gelombang audio, yaitu MAN, Metropolitan Area Network. Dan juga kalau negara, antar negara apa tuh pakainya? 100 km lebih. Ya, kabel fiber optik atau satelit atau WAN. WAN itu apa tadi? Wide Area Network. Dan antar benua dan juga planet makanya satelit, ada yang WAN dan juga adanya internet. Dan ini kurang lebih gambaran dari radius ya. Radius mungkin dari PAN, radiusnya berapa meter, LAN itu berapa meter, MAN itu berapa meter, WAN itu juga berapa meter. Kelihatan ya semuanya ya. PAN, tadi apa PAN? Artinya? Ya, personal area network. LAN? MAN? Metropolitan area network. WAN? Area network. Nah, Bapak mau nanya dong, kira-kira ada nggak sih masalah terkait tentang jaringan ini yang pernah kamu hadapi? Mungkin di rumah, di kampung, di sekolah. Gimana? Ada yang mau menjawab siapa? Ya, Sipa, silakan. Apa yang kamu hadapi kira-kira, Sipa? Jaringannya nge-lag Pak, kadang-kadang kalau emang hujan deres banget. Hujan deres banget nge-lag? Oh ya, oke. Ada lagi selain nge-lag yang bisa ditambahin, yang biasa kamu hadapi nih, baik di sekolah, di rumah, di kampung? Cuma nge-lag aja? Nge-lag pernah nggak tahu-tahu hilang sinyal? Pernah. Ya makanya itu kurang lebih namanya juga teknologi ya, terkadang ada minusnya. Karena teknologi itu buatan manusia, dan kalau misalnya yang nge-lag itu, kenapa Pak? Yang nge-lag itu biasanya itu, Bapak pernah kalau misalnya menonton konser gitu, itu juga ada anti sinyalnya. Nonton konser karena apa? Karena di konser itu nggak boleh direkam secara privat atau pribadi. Makanya nanti handphone kamu kayak kesadap gitu. Tahu-tahu kayak hilang sinyal, sinyalnya nge-lag. Apalagi kalau ditambah hujan petir badai. Wah, nggak bisa ngapa-ngapain, betul. Oke, dari sini bisa ya dipahami. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Dan ini beberapa klasifikasi jaringan berdasarkan kecepatan. Ada low speed, medium speed, high speed, dan juga super speed network. Ini
Low speed kecepatan transfer di antara perangkat kurang dari 1 Mbps dan juga bisa diterapkan di rumah atau sarana percobaan di lab. Medium speed kurang dari 1 Mbps atau kurang lebih ya, dan bisa diterapkan di rumah atau sarana percobaan di lab. Dan juga high speed kecepatan transfer mulai dari 20 Mbps bahkan 100 Mbps, dan juga Superman speed, super high speed network mencapai 1 Gbps atau lebih, contohnya perangkat dengan teknologi giga internet. Di sini juga ada banyak perangkat jaringan ya. Di dalam LAN sendiri terdapat router, switch, dan hub. Router itu adalah perangkat jaringan yang bertugas mengirimkan paket data melalui jaringan internet dari sumber data ke tujuannya. Proses pengiriman data tersebut dengan routing. Dan ini switch merupakan dua tempat perangkat yang berbeda, versi yang lebih canggih dan efisien dari hub jaringan komputer, berbeda dengan hub yang hanya meneruskan ke semua perangkat terhubung. Switch menggunakan metode paket switching untuk mengirim data ke tempat tujuan yang tepat. Jadi tadi ada yang namanya router, ini switch. Switch itu lebih canggih sedikit daripada router. Dan ini hub. Hub merupakan perangkat jaringan yang umum digunakan sebagai titik koneksi untuk sejumlah perangkat dalam jaringan area atau LAN. Singkatnya, hub bertindak sebagai pusat distribusi data dalam jaringan. Sebenarnya sih sama aja ke informasinya ya, tentang router, switch, hub, itu fungsinya sama saja, memberikan respon ke semua port yang berada pada jaringan komputer dan internet. Oke, dari perangkat jaringan tersebut mungkin ada yang masih mengganjal atau ingin ditanyakan, anak-anak semuanya? Silakan. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, mungkin kita buat suatu penjelasan tersendiri, yaitu dengan berbagai kelompok. Mau Bapak tentukan atau kamu pilih sendiri? Sendiri. Ya udah, kurang lebih waktunya di 20 menit ya sampai presentasi. Silakan dipilih kelompoknya sesuai dengan bangkunya atau sesuai dengan keinginan kamu masing-masing. Silakan. Duduk sesuai kelompok. Ya, duduk sesuai kelompoknya yang kamu udah buat. Baru membuat suatu kurang lebihnya tentang pengertian jaringan dan komputer, pemahamannya seperti apa, project based learningnya seperti gimana. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing, monggo.
Full gitu semua. Ya, silakan dibuat kelompoknya, masing-masing kelompok dicatat namanya juga, kelompoknya siapa-siapa saja, nanti dipresentasikan. Dan ini adalah langkah kerjanya bersama kelompok masing-masing. Carilah informasi atau materi jaringan lokal, jaringan internet, mengkonfigurasikan perangkat jaringan, topologi jaringan, dan juga pengoperasian perangkat jaringan dasar. Terus amati materi dengan seksama. Juga diskusikan dengan kelompokmu hal apa saja yang dianggap patut untuk didiskusikan. Selanjutnya dengan bekerja sama antar anggota kelompok, berikan jawaban yang benar untuk pertanyaan-pertanyaan berikut. Hasil jawaban dikumpulkan kepada saya dan dipresentasikan di depan kelas oleh masing-masing kelompok sesuai petunjuk. Itu soal langkah kerjanya. Dan ini tugas diskusinya anak-anak. Sambil mengerjakan, sambil sharing, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kelihatan nggak fotonya, gambarnya? Ini tugas diskusinya ya. Silakan Bapak berikan waktu kurang lebih 10 menit ya. Nanti 20 menitnya untuk presentasi. Silakan dibuat PPT-nya dan juga penjelasan tentang tugas diskusi ini. Apakah fungsi jaringan dasar, terus bagaimana fungsinya di bagian pendidikan, ekonomi, pemerintahan, sosial budaya, kesehatan, dan juga apa dampaknya. Dan juga lengkapi tokoh-tokoh sejarah pada jaringan dasar ini, penemunya.
Ini mana bisa? Ada yang mau tanyain nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh, udah paham, udah dibagi-bagi tugasnya. Tentang jaringan dasar dan juga internet. Mana laptopnya? Bisa nyala? Itu. Laptopnya. Nyala nggak tapi itu? Nyala. Nyala. Nyalain dong, nyalain. Iya. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Dirga, Manarul? Enggak. Bisa ya? Dibuatnya, oke. Gimana dia mau tanyain? Udah. Alhamdulillah pada pinter-pinter semua. Ya udah langsung dibuat ya. Kurang lebih ya 8 menit lah. Tadi udah paham materinya tuh. Gimana cara perangkat jaringan komputer dengan Project Based Learning PJBL. Project Based Learning, oke. Iklan. Baru minjem ya. Jadi pada di kamu aja operatornya. Apakah sudah ada yang selesai? Udah ada? Yang selesai siapa? Yang sudah selesai? Udah, oke. Kalau udah bisa dikasih sama si Kaisa. Ya, jadi Aisyah jadi operator. Bisa langsung maju teman-temannya presentasi tentang materi jaringan dasar dan komputer. Jaringan komputer dan jaringan internet. Ayo siapa dulu yang sudah selesai? Silakan bisa presentasi. Langsung aja kasih ke filenya ke itu ya, ke Hanuna atau ke Kaisa. Iya, ke Kaisa. Nanti biar ditampilkan.
Bisa. Iya, silakan. Sini. Kirim ke siapa, Kaisa ya? Iya. Kirim ke Kaisa ya filenya ya. Biar kamu bisa langsung presentasi ke depan. Bawa laptop nggak apa-apa. Iya, di Kaisa aja. Silakan. Yang mau maju di sini. Filenya siapa? Nggak nyambung. Salah. Di situ nggak kebuka juga. Coba. Nah tuh, dari sana. Baru. Ya tanda tuh yang. Kelompok 2. Ya, yang mau maju silakan. Kelompok 2. Ini. Ya, silakan. Kelompok. Ya udah, dua dulu ya udah kasih. Kirim filenya ya, kirim filenya biar gampang dibuka. Siapa yang megang? Kalau ngomong, yang mau berbicara. Enggak, jangan. Sini. Kamu juga kelompok. Jangan ngumpet di sini dong. Di sini kan sekelompok. Satu kelompok sini. Satu orang sini. Satu orang sini dan sini. Ya, sini. Enggak di situ, Rizik. Nah, di sini. Oke. Nah, sini. Oke. Di sini masa di belakang sih. Kamu di sini depan nanti. Awas jangan diinjek kabelnya. Nah, sini. Bisa ya, ngomong ya. Sip ya, nah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang jaringan internet. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sabrina Malika Putri. Nama saya Latifah Dwi Ariska. Saya Muhammad. Saya Muhammad Santi. Saya Muhammad Atarabi. Saya Muhammad Al-Fadli. Pengertian, apa itu jaringan internet? Internet merupakan sebuah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Singkatan dari Interconnected Network ini memungkinkan kamu untuk berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan internet sebagai international network, di mana semua tipe dan jenis komputer yang ada di seluruh dunia bisa terhubung dengan memakai tipe komunikasi seperti telepon, satelit, dan lain sebagainya.
Bisa dikatakan, internet merupakan konsep jaringan yang sangat luas dan bisa digunakan secara internasional. Selain itu, internet juga melibatkan berbagai jenis komputer dan topologi jaringan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada pengertian internet menurut ahli. Menurut ahli Suswono, internet merupakan sebuah kumpulan jaringan yang memiliki skala luas hingga kancah global. Selanjutnya ada Netshell. Netshell mendefinisikan internet sebagai sebuah koridor atau wadah untuk berbagai jenis sumber daya yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada Sibero. Pengertian dari internet adalah suatu jaringan komputer yang dapat menghubungkan antara komputer lain secara global. Selanjutnya ada sejarah perkembangan internet. Pertama kali muncul pada 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh APRA, Advanced Research Project Agency, atau ARPA, membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberikan nama ARPANET. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang Anda kenal sekarang. Manfaat jaringan internet. 1. Sebagai media komunikasi. Salah satu bukti masifnya penggunaan internet sebagai media komunikasi adalah munculnya berbagai situs media sosial. 2. Sebagai media untuk akses informasi. Kehadiran internet akan membuat orang-orang lebih mudah mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. 3. Sebagai media bertukar sumber daya. Sumber daya yang sering dibagikan di internet antara lain adalah jurnal, karya tulis, makalah, video, foto, desain, dan lain-lain. Contoh jaringan internet. Jaringan internet 1. Wide Area Network. 2. Jaringan lokal LAN, Local Area Network. 3. Jaringan metropolitan MAN, Metropolitan Area Network. 4. Jaringan nirkabel Wi-Fi. 5. Jaringan seluler. 6. Jaringan satelit. Berikut video penjelasan singkatnya. Bagaimana sistem A mencapai ke sistem B? Kita akan menghubungkannya ke sebuah switch. Switch ini menciptakan jaringan yang berisi dua sistem untuk dihubungkan. Untuk menghubungkan mereka ke switch, kita memerlukan Nah, sekian video singkat dari saya. Apakah yang ada yang ingin bertanya? Ya, rapi. Ini kelompok 2 ya. Jadi pertanyaan untuk kelompok 2. Apa jenis koneksi yang umum digunakan untuk mengakses jaringan internet? Terima kasih. Apa jenis koneksi yang umum digunakan untuk mengakses jaringan internet? Terima kasih. Jenis koneksi internet yang umum digunakan meliputi koneksi fiber optik,
koneksi DSL atau digital subscriber line, koneksi kabel, koneksi seluler atau 4G atau 5G, koneksi satelit, dan koneksi WiFi. Oke, ada lagi? Ada lagi yang sekali lagi. Ya, Raffi tolong. Apa perbedaan jaringan MAN, WAN, dan LAN? Perbedaan jaringan LAN, MAN, dan WAN adalah LAN mencakup area kecil seperti rumah, kantor, atau bangunan. MAN mencakup area yang lebih besar dari LAN, tetapi lebih kecil dari WAN, mencakup area kota atau kampus yang luas. WAN mencakup area geografis yang sangat luas, seringkali mencakup negara atau bahkan benua. Apa sudah terjawab? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh kali ya. Saya ingin bertanya, di dalam contoh jaringan internet terdapat jaringan satelit. Apa yang dimaksud dengan jaringan satelit tersebut? Baik, izinkan saya menjawab. Jaringan satelit merupakan salah satu medium yang digunakan dalam transmisi komunikasi. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan dari satu titik ke titik lainnya di atas bumi. Masih terjawab? Sudah, terima kasih. Mungkin sudah cukup untuk kelompok kamu. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Ya, sangat bagus ya. Jadi ada beberapa tipe-tipe jaringan juga tentang HTSA atau LTE, 5G, 4G, dan lain sebagainya. Ya, silakan. Next, kelompok satu lagi. Mungkin yang siap, yang ready terkait materi yang Bapak sampaikan saat ini. Bukan, nggak mau aku mulai. Ayo lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang jaringan lokal. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri, saya Ratu Amira Sania. Saya Olivia Marwa Wardani. Saya Nurul Fiatul Aulia. Saya Muhammad Radi Al-Ghazawan. Saya Satria Mubarak. Saya Akbar Adin Fahnur. Yang pertama ada pengertian. Jaringan area lokal atau jejaring area setempat adalah jejaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, universitas, atau gedung kantor. Yang selanjutnya adalah cara kerja. LAN dapat saling terhubung dengan LAN lain menggunakan router atau melalui jalur dan layanan yang disewakan atau melalui internet menggunakan teknologi VPN. Sistem LAN yang saling terhubung dengan LAN yang lain ini diklasifikasikan sebagai jaringan area luas atau WAN atau jaringan area metropolitan atau MAN. Jaringan lokal dan jaringan luas berbeda dalam jangkauannya. Jaringan area lokal teremulasi memungkinkan perutian dan menjembatani data jaringan asynchronous transfer mode atau ATM yang memfasilitasi pertukaran data jaringan Ethernet dan token ring.
Oke. Selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik jaringan lokal atau local area network atau LAN mencakup berbagai aspek yang menjadikan unik dan berbeda dari jenis jaringan lainnya. Seperti One Wide Area Network atau MAN, Metropolitan Area Network. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari LAN. Yang pertama, cakupan geografis terbatas. Yang kedua, kecepatan tinggi. Yang ketiga, media transmisi. Yang keempat, topologi jaringan. Yang kelima, kepemilikan pribadi. Yang keenam, penggunaan switch dan router. Yang ketujuh, pengendalian dan keamanan tinggi. Yang kedelapan, jumlah perangkat yang terbatas. Yang kesembilan, biaya instalasi dan pemeliharaan. Yang terakhir, latensi rendah. Lalu berikutnya ada komponen. Nah, komponen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hardware untuk jaringan. Ada komputer klien, komputer server, network interface card atau NIC, wireless card, router, modem atau OMU, access point atau repeater, switch atau hook. Yang kedua ada kabel jaringan, UTP, STP, koaksial, fiber, dan fiber optik. Selanjutnya fungsi LAN. Fungsi pertama itu memindahkan file, memudahkan transfer file antar komputer. Yang kedua berbagi printer, menghemat biaya dengan memungkinkan penggunaan printer bersama. Yang ketiga LAN chatting, kirim pesan antar komputer tanpa internet. Yang keempat remote komputer, akses komputer lain tanpa koneksi internet. Yang kelima akses internet bersama, semua perangkat dapat mengakses internet melalui satu koneksi. Dan yang terakhir, berbagi sumber daya, berbagi perangkat seperti printer dan scanner. Selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Karyawan dapat dengan mudah mengakses informasi dan berbagi sumber daya seperti printer, scanner, dan file secara cepat dan mudah. Keuntungannya yaitu mengurangi biaya, peningkatan kapasitas penyimpanan, fleksibilitas yang dioptimalkan, komunikasi yang efisien. Berikut ini adalah videonya. Video jaringan LAN. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya?
Silakan satu. Boleh. Ini dulu baru. Apa saja komponen utama dalam jaringan lokal? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arifin. Komponen utama dari jaringan lokal yaitu terdiri dari komputer, perangkat jaringan seperti ini, atau network interface card, kabel, switch, router, service, jaringan nirkabel atau seperti WiFi, lalu protokol jaringan. Apakah ada yang tanyakan lagi? LAN mempunyai karakteristik pesan data yang lebih tinggi. Apa yang dimaksud LAN mempunyai pesan data yang lebih tinggi? Apa yang dimaksud LAN mempunyai pesan data yang lebih tinggi? LAN mempunyai pesan yang lebih tinggi berarti yang pertama, kecepatan transfer atau data sangat cepat, bisa mencapai 1 GB per second atau lebih. 2. Latensi rendah. Jaringan lokal memiliki latensi lebih rendah, memungkinkan komunikasi antar perangkat lebih responsif. Yang terakhir ada transfer data bisa lebih besar dari jaringan lainnya. Ya? Jelas. Izin bertanya, pertanyaannya yaitu apa cara untuk meningkatkan keamanan jaringan dalam LAN? Cara meningkatkan keamanan jaringan LAN yang pertama itu firewall, menggunakan VPN, segmentasi jaringan, keamanan perangkat, autentikasi dan otorisasi, monitoring dan audit. Oke, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Apa? Iya, karena perhatian semuanya. Karena waktunya pengennya Bapak sih semuanya presentasi, tapi karena waktunya kita tinggal sedikit, jadi dilanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Gitu. Dan pada akhir ini Bapak bisa menarik dan kita sama-sama bisa menarik kesimpulan bahwa jaringan komputer dan internet itu sangat berguna ya anak-anak dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya tadi seperti dalam pekerjaan, sekolah, kantor dan lain sebagainya, serta juga butuh pengamanan dasar dalam jaringan komputer dan internet. Begitu kesimpulannya. Dan mungkin bisa Bapak minta satu anak untuk refleksi pada pembelajaran hari ini. Ya. Akbar, silakan refleksi. Refleksi dari pembelajaran ini yaitu kita dapat mempelajari jaringan komputer, dapat memahami bagaimana internet bekerja melalui protokol TCP atau IP dan cara mengonfigurasi perangkat jaringan seperti router dan switch. Kita juga mempelajari pengoperasian perangkat jaringan dengan alat seperti ping untuk memantau koneksi dan menyelesaikan masalah. Kita kini lebih paham tentang jaringan lokal, LAN, cara kerjanya, dan peran switch dalam mengatur lalu lintas data. Selain itu, kita mempelajari berbagai topologi jaringan seperti star, mesh, ring, dan bus, serta bagaimana memilih topologi yang tepat sesuai kebutuhan. Itu saja, Pak. Ya baik, oke, tepuk tangan dulu.
untuk Akbar, terima kasih atas refleksinya. Baik anak-anak, sebelum Bapak menutup, hendaknya kita mungkin berdoa dulu ya. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.